Halo semuanya, apa kabar? Miss doakan kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita mau lanjutkan pembelajaran fisika kita bersama Miss Nidia. Kita akan belajar tentang gempa bumi dan tsunami. Jadi kenapa pentingnya kita belajar ini? Nah, selama ini kan kita mengalami gempa bumi dan tsunami. Kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Sebenarnya gempa bumi itu terjadi karena apa, tsunami itu terjadi karena apa, tanda-tandanya seperti apa. Bahkan tindakan yang harus kita lakukan ketika bencana gempa bumi atau tsunami ini akan datang, saat datang, dan setelah gempa bumi dan tsunami ini terjadi. Kita harus tahu apa tindakan yang harus kita lakukan. Oke? Nah, jadi pelajaran ini penting untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. So, tonton videonya ini sampai habis. Dan apabila ada yang penting, kamu catat di buku catatan kamu. Ya. Nah, yang pertama kali, kita akan belajar tentang apa-apa saja hari ini. Kita akan belajar tentang gempa bumi, kita belajar tentang tsunami, dan yang ketiga kita akan belajar tentang tindakan tanggap bencana. Nah, tindakan tanggap bencana ini akan kita pelajari tindakan sebelum bencana terjadi, sesaat bencana terjadi, dan setelah bencana terjadi itu masing-masing punya tindakannya masing-masing ya. Yang pertama kita belajar tentang gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Nah, kita sudah belajar bahwa lempeng bumi tersebut bisa bergerak. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa ada pergerakan lempeng yang namanya divergen, konvergen, dan transform. Nah, ketika lempeng ini bergerak, maka lempeng akan mengeluarkan energi. Energi yang dikeluarkan ketika lempeng bergerak adalah energi potensial ya. Jadi ketika energi ini terkeluarkan, mengakibatkan yang namanya getaran yang merambat melalui material bumi. Nah, jadi sederhananya seperti ini. Lempeng bergerak, keluarlah energi ketika lempeng tadi bergerak. Nah, energi yang dikeluarkan ini mengakibatkan yang namanya perambatan pada material bumi, pada permukaan bumi ya. Nah, gerakan yang diakibatkan energi dari lempeng tersebut itulah yang dinamakan dengan gempa bumi. Jadi gempa bumi itu akibat dari pergerakan lempeng seperti itu. Nah, ada yang namanya gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang yang merambat di sepanjang permukaan bumi saat terjadi gempa. Jadi maksudnya ketika energi ini tadi keluar kan Miss bilang terjadi getaran ya, terjadi getaran di antara permukaan bumi, di antara material bumi. Nah, besarnya gelombang, besarnya getaran tadi, itulah yang dinamakan dengan gelombang seismik. Sementara hiposentrum adalah pusat di mana gempa terjadi dan mengeluarkan energi berupa energi potensial. Nah, jadi hiposentrum ini dari mana berasal? Titik di mana pusat energi ini keluar. Titik di mana pusat gempa ini terjadi. Ya, itulah hiposentrum. Sedangkan epicentrum itu adalah permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum. Nah, seperti inilah gambarnya. Perhatikan ada gambar yang lapisan dalam ini. Miss bikinlah ini adalah gambar permukaan bumi, ya. Permukaan atas bumi dengan permukaan bawahnya. Yang di bagian atas inilah permukaan atas bumi yang sering kita tinggali. Dan yang merah ini adalah bagian lempengnya, ya. Nah, jadi lihat ada titik di sini yang namanya hiposentrum. Artinya saat terjadi gempa, di titik inilah pusat gempanya terjadi. Nah, jadi dari sinilah, dari titik hiposentrum inilah keluar energi tadi yang mengakibatkan gempa tadi. Dari sini hiposentrum ya. Jadi hiposentrum itu letaknya di bagian dalam bumi atau Miss bilang di lapisan kerak bumi bagian dalam atau di lapisan litosfer atau lempengnya ya. Sedangkan epicentrum itu adalah atas permukaan buminya. Ya, hiposentrum di bagian dalam buminya, pusat gempa yang bagian dalam. Epicentrum ialah lapisan atas atau permukaan bumi yang masih terkena dampak gempa. Makanya di sini kan epicentrumnya ini nak sebatas yang ada garis orange-orange ini ya. Nah, garis orange-orange inilah garis di mana gempa tersebut masih terasa. Ya, jadi epicentrum itu daerah permukaan bumi, atas permukaan bumi
di mana gempa tersebut masih terasa. Lanjut kita belajar ada yang namanya seismologi. Jadi seismologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi ya. Nah, jadi ada beberapa ilmu kajian ilmu yang belajar khusus tentang gempa bumi itu namanya seismologi. Jadi seismograf itu alat yang digunakan untuk mencatat hasil kekuatan gempa. Nah, lihat gambarnya seperti yang sudah Miss tampilkan. Inilah gambar dari seismograf. Alat pengukur gempa seperti inilah gambarnya ya. Nah, seismogram adalah grafik pencatatan seismograf. Nah, seperti ini. Ini yang gambar seperti gelombang yang naik turun ini, inilah yang dinamakan seismogram. Ini grafik ya, Nak ya. Grafik artinya seberapa besar pencatatannya. Oke. Semakin rapat, semakin besar gelombangnya. Seperti ini kan bagian tengah ini adalah bagian yang paling rapat ya. Nah, semakin besarlah kekuatan gempa di sini. Oke, berarti kan kalau ini ada waktunya 20 menit, 30 menit, 40 menit, 50 menit ya. Berarti di waktu 20 menit sama 30 menit, disitulah terjadi puncak dari gempa tersebut. Atau disitulah di menit 20 sampai ke 30, di menit itulah terjadi gempa maksimalnya, gempa terkuatnya ya. Nah, lanjut yang kedua akan kita pelajari adalah tentang tsunami. Jadi, apa itu tsunami? Nah, ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Jadi kan tadi gempa itu terjadi karena lempeng yang bergerak, ya kan? Nah, tsunami ini akibat dari gempa yang terjadi akibat dari gempa yang pusatnya berada di laut. Berarti kalau gempa itu karena lempeng yang bergerak dan tsunami karena gempa yang terjadi di dalam laut. Jadi tsunami ini diakibatkan oleh lempeng samudra. Ingat ya, lempeng samudra adalah lempeng yang berada di bawah permukaan laut. Nah, jadi ketika lempeng samudra bergerak, terjadilah tsunami. Ya, jadi alurnya seperti ini. Lempeng samudra bergerak, terkeluarlah energi potensial dari lempeng samudra yang bergerak tadi, terbentuklah gelombang atau getaran atau gempa yang pusatnya berada di bawah permukaan laut, terjadilah tsunami. Ingat ya nak, tidak semua ketika lempeng bergerak, tidak semua gelombang atau energi tadi mengeluarkan kan ketika lempeng bergerak terkeluarlah energi ya. Tidak semua ketika energi tadi terkeluarkan atau ketika gempa yang di dasar laut terjadi mengakibatkan tsunami. Ya, perbedakan. Ada yang dinamakan gelombang tsunami, ada yang dinamakan ombak biasa. Jadi kita harus bedakan mana yang termasuk tsunami, mana yang termasuk gelombang laut biasa. Jadi periode gelombangnya itu gelombang tsunami itu sekitar dari 22 menit sampai 1 jam. Ya. Nah, jadi maksudnya apa? Gelombangnya ini berjalan dengan sangat lama, dari 2 menit sampai ke 1 jam. Sedangkan ombak biasa itu untuk satu periodenya atau satu gelombangnya ketika dia naik sekali habis itu turun, itu periode ya, Nak ya. Waktu untuk satu gelombang naik lalu turun, itu untuk ombak biasa sekitaran 10 detik. Jadi cepat ya. Nah, bisa kita lihat kalau ombak biasa periodenya lebih cepat dibanding gelombang tsunami. Nah, untuk panjang gelombangnya, gelombang tsunami itu sekitaran 100 sampai 200 km. Sedangkan ombak biasa itu hanya sekitaran 150 meter. Nah, berarti panjang gelombang untuk gelombang tsunami ini lebih besar dibanding panjang gelombang dari ombak biasa. Nah, jadi ketika kamu memperhatikan terjadilah gelombang dengan besaran dengan periode 2 menit sampai 1 jam atau panjang gelombangnya 100 sampai 200 km, berarti ada tanda-tanda terjadinya tsunami. Ya, apa-apa saja tandanya? Yang pertama terjadi gempa besar. Nah, biasanya tsunami ini terjadi karena ada gempa di pusat laut, ya, ada gempa yang terjadi di bawah laut, tapi gempanya ini memiliki skala liter yang besar, ya. Ketika tsunami diakibatkan oleh reaksi tektonik yang akan diawali dengan gempa besar. Jadi ditandai biasanya sebelum ada tsunami pasti ada gempa besar. Makanya ketika Aceh tersebut, ingat ya kejadian Aceh ya, gempa yang di Aceh.
kan ditandai awalnya ada dulu dia gempa, ya, kuat gempanya terjadi. Setelah itu baru disusul yang namanya tsunami. Jadi gempa itu salah satu tanda-tanda terjadinya tsunami, gempa besar. Oke, jadi ketika kita tinggal atau berada di pinggir laut, di daerah pantai, nah, ketika gempa besar terjadi, hati-hati. Kemungkinan bisa terjadi gempa susulan yang bisa menyebabkan tsunami. Nah, yang kedua, surutnya air laut. Usai gempa bumi terjadi, tsunami biasanya ditandai dengan surutnya air laut. Nah, jadi perhatikan, nak. Tsunami itu dia nggak langsung besar gitu datang ke permukaan pantai ya. Tidak. Tapi apa? Awal mulanya air yang berada di pinggir pantai. Contohnya kamu lagi vacation ini, lagi liburan ke pantai ya. Nah, kalau kamu lihat permukaan air di pantai itu semakin lama semakin surut, bahkan bisa dikatakan kering. Nah, hati-hati bisa jadi terjadi tsunami. Ya, jadi biasanya sebelum tsunami itu, sebelum ombak besarnya sampai ke permukaan pantai, nah pasti di pantai itu awal mulanya airnya terjadi pesurutan, ya. Nah, yang ketiga suara gemuruh. Nah, sebelum tsunami terjadi, pasti didahului dengan suara gemuruh seperti suara deru kereta atau suara pesawat jet, ya. Nah, hati-hati kalau sudah mendengar suara seperti itu ketika kamu berada di pinggir pantai. Nah, jadi kalau contohnya kamu mendengar itu, waspadailah bahwa tsunami bisa terjadi. Apa tindakan yang harus kamu lakukan nanti kita pelajari selanjutnya. Lanjut, yang keempat ada perilaku hewan sekitar. Nah, biasanya sebelum tsunami terjadi itu ada burung-burung yang muncul di daerah sekitaran laut. Ya, biasanya hewan itu memiliki feeling bencana yang lebih besar. Nah, jadi perhatikan gimana perilaku di sekitaran daerah tersebut. Oke. Lanjut. Tindakan tanggap bencana sebelum terjadi gempa. Oke, jadi tadi kan kita sudah belajar gempa itu apa, disebabkan oleh apa, ya kan? Nah, yang penting bagi kita adalah apa yang harus kita lakukan ketika gempa tersebut sebelum terjadi. Itu yang pertama kali kita belajar. Jadi yang 5 tindakan tanggap bencana sebelum gempa bumi terjadi, yaitu yang pertama, renovasi rumah kamu agar tahan gempa. Ya, zaman sekarang itu sudah dimulai galakkan pembangunan bangunan atau pembangunan rumah-rumah yang tahan gempa. Seperti kamu lihat gedung-gedung mall atau hotel yang sekarang itu yang sudah tinggi-tinggi sekali di kota Medan ini. Nah, itu sudah dibangun berdasarkan standar untuk tahan gempa, ya. Nah, yang kedua itu cek kestabilan benda-benda yang menggantung. Nah, jadi ketika gempa terjadi, kamu harus pastikan seperti lampu rumah kamu atau apapun yang menggantung di rumah kamu itu dalam keadaan stabil atau dalam keadaan kokoh, ya. Supaya apa? Ketika gempa terjadi, benda-benda yang menggantung ini tidak jatuh. Nah, yang ketiga, pelajari lingkungan sekitar kita. Ya, Nak. Jadi bukan belajar itu bukan di rumah aja selama daring ini atau bukan di sekolah aja ketika daringnya nanti udah selesai. Tapi ketika kamu pergi kemanapun, kamu itu harus belajar. Contohnya, kamu pergi ke mall, oke? Kamu pergi ke mall, kamu harus pelajari di mana ya pintu exitnya selain pintu utama ini, di mana ya letak kamar mandinya, di mana ya letak ini, di mana ini gitu, oke? Jadi belajar itu bukan hanya tentang sekolah aja, bukan hanya tentang materi yang belajar di sekolah, bukan hanya tentang fisika, matematika, dan lain-lain, enggak. Tapi hal-hal sederhana seperti tadi Miss bilang, kamu harus tahu pintu exit dari ruangan itu di mana. Itu udah termasuk belajar juga ya. Jadi kamu pelajari lingkungan sekitar kita. Oke, yang keempat itu letakkan benda berat dan mudah pecah di bagian bawah. Oke, jadi letakkan benda-benda berat itu di bawah ya, jangan di atas lemari kamu letakkan seperti itu. Lanjut, yang kelima, sediakan P3K, senter dan makanan persediaan darurat. Ya, jadi kita nggak tahu nak ke depannya. Kita kan nggak bisa tahu bahwa 5 menit lagi akan terjadi gempa gitu. Enggak. Jadi kamu harus save P3K, senter dan makanan di rumah kamu. Itu untuk jaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Oke, itu tadi sebelum terjadi gempa. Nah, kita belajar tindakan tanggap bencana saat gempa terjadi. Jadi, 5 tindakan yang harus kamu lakukan saat gempa bumi terjadi apa saja? Yang pertama, saat kamu berada dalam ruangan,
itu cari perlindungan dari runtuhan seperti di bawah meja. Jadi ketika kamu lagi berada di rumah kah, atau di sekolah, atau berada di dalam mall, nah gempa terjadi saat kamu berada dalam ruangan, kamu harus, yang pertama kali harus kamu lakukan adalah kamu harus cari tempat perlindungan. Nah, kamu bisa cari tempat perlindungan seperti di bawah meja, di dalam lemari. Pokoknya tempat-tempat yang bisa melindungi kamu dari bahaya reruntuhan. Nah, jadi kalau contohnya gempa terjadi kan kita tidak tahu apakah atap ruangan tadi bisa mengalami roboh atau lampu yang berada di atasnya atau apapun benda yang menggantung di atas itu bisa jadi mengalami reruntuhan atau bahkan dindingnya sendiri ya bisa mengalami reruntuhan. Jadi kamu harus cari tempat yang bisa melindungi kamu dari reruntuhan tadi ketika gempa terjadi. Oke, yang kedua itu ketika berada di luar ruangan, menjauhlah. Nah, jadi kalau kamu lagi berada di luar seperti itu lagi berada di jalan, kamu harus menjauhi ruangan-ruangan atau kamu harus bisa menjauhi bangunan-bangunan tinggi. Karena apa? Bisa jadi bangunan tersebut roboh dan takutnya menimpa kamu kalau kamu dekat-dekat dengan dengan bangunan tadi. Jadi kalau kamu berada di luar ruangan, menjauh dari bangunan-bangunan tinggi. Oke? Okay? Yang ketiga, jika dalam kendaraan, kalau kamu berada di dalam kendaraan saat gempa terjadi, cepat keluar dari kendaraan kamu dan cari tempat terbuka. Oke, jadi kalau contohnya kamu lagi di dalam mobil, di dalam angkot, ternyata tiba-tiba terjadi gempa, oke, kamu harus segera keluar dari mobil kamu dan cari tempat terbuka. Ya. Yang keempat, itu menjauh dari pantai karena berpotensi tsunami. Ingat ya, tsunami itu diakibatkan oleh gempa. Jadi kalau contohnya gempanya sudah terjadi, apalagi gempanya itu sangat kuat, ya, kamu harus menjauhi tempat-tempat yang berpotensi terjadi tsunami, seperti pantai ya, kamu harus jauhi. Jadi biasanya umumnya ketika orang-orang yang tinggal di pinggiran pantai itu merasakan terjadinya gempa yang sangat kuat, pasti mereka akan pergi ke tempat yang lebih tinggi. Oke, nah jadi biasanya mereka mengungsi seperti ke pegunungan, pokoknya jauh dari pantai, ya. Yang kelima, jika di daerah pegunungan, jauhi daerah yang rawan longsor. Oke, nah jadi kalau kamu ingat pernah terjadi gempa yang sangat kuat, nah jadi di daerah Brastagi sana, itu kan sering mengalami longsor ya. Longsor itu bisa terjadi bisa diakibatkan terjadinya gempa. Jadi kalau contohnya kamu berada di daerah pegunungan itu pinggir-pinggir tebingnya itu harus kamu jauhi ya. Pinggir-pinggir tebingnya itu harus kamu jauhi karena apa? Takutnya terjadi longsor seperti itu. Itu saat terjadi gempa. Yang selanjutnya yang ketiga kita akan belajar tindakan tanggap bencana setelah gempa terjadi. Jadi bukan berarti gempa sudah selesai kamu langsung anteng-anteng, kamu tidak waspada lagi ya. Tidak. Jadi harus ada beberapa tindakan, Miss bikin ini ada 6 yang harus kamu lakukan saat gempa itu telah terjadi. Ya, kalau gempanya sudah terjadi. Yang pertama, keluar dari ruangan secara teratur. Jadi kalau kamu terjadilah gempa nih, terjadi gempa saat kamu berada di sekolah atau saat kamu berada di mall. Nah, setelah gempa itu terjadi, kan saat gempa kalau di dalam ruangan kamu cari tempat perlindungan, ya kan? Setelah gempa tersebut selesai, kamu keluar dari tempat perlindungan kamu dan kamu keluar dari ruangan tersebut secara teratur. Jadi bayangi kalau contohnya kamu lagi di HM, ya jauh-jauh aja ya nak ya, maksudnya nggak habis doakan. Tapi ketika kamu berada di HM di sekolah, ternyata gempa terjadi, ya kan kamu harus berondong, kamu harus berlindung di bawah meja atau di bawah lemari, ya. Jadi kamu kamu berlindung di bawah meja tersebut saat gempa terjadi. Dan setelah gempa terjadi, kamu harus keluar dari ruangan, keluar dari sekolah, keluar dari HM secara teratur. Jangan dorong-dorongan, apalagi seperti sekolah kita bertangga ya kan. Harus tetap hati-hati dan teratur keluarnya untuk mencegah korban jiwa yang lebih banyak. Yang kedua, perhatikan lingkungan di sekitar kamu. Ya, ketika kamu berada di rumah, contohnya, ketika kamu berada di rumah dan terjadi gempa, setelah gempa apa yang harus kamu lakukan? Perhatikan apakah terjadi kebakaran di rumah kamu, ya. Apakah ada kompor gasnya dalam keadaan mati seperti itu? Apakah terjadi gas bocor atau konsleting listrik? Ya, kamu harus perhatikan bagaimana keadaan sekitar ruangan kamu atau sekitar rumah kamu. Yang ketiga,
ketika gempa sudah terjadi, setelah gempa terjadi, jangan berjalan di daerah yang rawan gempa, yang ada kemungkinan reruntuhan menimpa kamu. Seperti gambar nih, ha. Akibat gempa ternyata jendelanya, karena gempanya sangat besar, nah jendelanya terbuka gini. Jangan kamu lewat sengaja di bawah jendela tadi. Gimana kalau contohnya kusen jendelanya ini lepas dan menimpa kamu? Ya, jadi perhatikan, jangan kamu berjalan di daerah-daerah yang seperti akibat gempa itu seperti sudah mulai mau runtuh ya, atau sudah mulai, pokoknya jangan berjalan di bawah yang sesuatu bisa menimpa kamu seperti itu. Yang keempat, jangan memasuki rumah yang telah terkena gempa. Nah, jadi kan ada beberapa rumah yang bisa bilang pondasinya kurang bagus, sehingga ketika gempa datang bisa berpotensi besar untuk runtuh seperti itu ya. Jangan masuk lagi ke dalam ruangan yang ke dalam rumah yang kamu lihat sudah seperti mau runtuh akibat gempa. Yang kelima, mengikuti informasi yang terkait gempa. Nah, perhatikan, orang lagi dengar radio. Jadi ketika gempa sudah selesai, kamu harus update berita selanjutnya. Artinya apa? Ketika gempa terjadi, kamu harus cari-cari. Ketika gempa sudah terjadi, kamu harus cari-cari berita apakah akan terjadi gempa susulan atau apakah gempa tadi berpotensi menimbulkan tsunami atau ada bantuan dari pemerintah seperti itu. Kamu harus update informasi setelah gempa terjadi. Apa peristiwa selanjutnya, apa perkiraan peristiwa selanjutnya seperti itu ya. Lanjut, yang keenam yang harus kamu lakukan setelah setelah gempa terjadi adalah selalu berdoa kepada Tuhan. Ini yang paling pasti. Setelah gempa terjadi, kamu harus tetap berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kamu harus beribadah. Semoga apapun yang terjadi selanjutnya, apakah ada gempa susulan atau nanti apakah ada tsunami, semoga kita selalu dilindungi Tuhan, keluarga kita juga dilindungi Tuhan ya. Pastinya kamu harus berdoa untuk kelindungan diri dan keselamatanmu. Oke. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita. Miss harap kalian dapat mengerti. Dan apabila ada yang tidak kamu mengerti, silahkan tanya di kolom komentar. Miss tunggu pertanyaan-pertanyaan kamu di kolom komentar. Dan Miss juga akan buat pertanyaan di kolom komentar. Kamu jawab. Miss menghargai anak-anak Miss yang selama ini sudah aktif di kolom komentar. Miss akan tambah nilainya. Jadi jangan berlomba malas, berlombalah untuk rajin ya nak ya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga kuisnya bisa kamu kerjakan dengan baik. Oke, thank you dan sampai jumpa di pertemuan fisika selanjutnya.